Hai Ma, pagi ini suami aku belanja lagi ke pasar. Nah, kami rencananya akan nyetok untuk 2 minggu ke depan. Ini untuk mengurangi aktivitas kita di luar, karena juga saat ini Depok udah mulai akan memberlakukan PSBB. Dan pentingnya untuk melakukan hal ini agar kita mengurangi kontak fisik dengan orang lain ya Ma. Oke Ma, kita akan segera mulai untuk melakukan food preparationnya. Pertama yang kita butuhkan itu adalah box kedap udara ya. Jadi kita bisa pakai box yang itu ada tutupnya. Aku pakai Tupperware Ma, tapi kalian nggak harus pakai Tupperware. Kalian bisa pakai apapun yang kalian punya. Pergunakan aja semua yang kalian punya ada di rumah itu. Yang penting ada tutupnya. Dan yang terpenting adalah kita harus memastikan bahwa wadah yang akan kita pakai itu kering dulu. Kemudian kita akan melapisi bagian bawahnya itu dengan kertas. Bisa pakai kertas apapun, Mak. Bisa pakai kertas koran, bisa pakai kertas bekas, bisa pakai tisu, tapi agak sayang kalau pakai tisu sebetulnya ya. Tapi saat ini udah banyak yang jual online juga untuk tisu yang bisa dipakai berkali-kali dan itu bisa dicuci. Nah, kalau aku sendiri, aku memilih untuk menggunakan kertas bekas atau kertas scrap yang dulu aku dapat dari kantor aku dan itu masih banyak banget. Jadi daripada itu kebuang, lebih baik aku pakai aja. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di video nih, aku mulai menyimpan jagung. Jagung itu aku simpan, jagung itu aku kupas dulu, Mak. Lalu kemudian baru aku taruh di dalam box kedap udaranya. Lalu untuk tempe, biasanya tuh aku taruhnya itu di bagian atas di bawah freezer, di bagian chiller ya. Tapi sekarang aku lebih memilih untuk aku taruh aja di dalam Tupperware. Itu supaya dia tuh nggak terlalu bau gitu loh. Jadi kalau aku taruh seperti itu di dalam Tupperware atau di dalam box kedap udara, dia nggak akan bau daun pisangnya. Tapi kalau misalkan cuma dibungkus pakai kertas yang biasa aku lakukan terus aku taruh di bagian chiller paling atas, itu agak berbau daun pisangnya gitu kalau pas udah agak lama, udah sekitar semingguan gitu. Tapi kalau seperti ini itu nggak ada baunya. Oke, untuk wortel itu aku punya stok yang lama sebetulnya Mak. Jadi stok yang lama itu aku keluarin dulu, aku bersihkan dulu tempatnya, dilap dulu sampai kering. Kemudian aku taruh wortel yang baru aku beli di bagian bawah, baru yang wortel stok lama itu aku taruh di bagian atas. Supaya bagian yang atas atau yang sudah stok lama itu bisa terpakai lebih dulu. Nah, kalau untuk sayur sawi itu aku nggak potong-potong dan tidak dicuci ya Mak. Semua sayuran ini nggak ada yang dicuci, jadi semuanya langsung disimpan. Dan untuk sawi balik lagi itu aku buka aja ikatan karetnya, lalu kemudian aku taruh di dalam box Tupperware-nya. Nah, terus kemudian aku juga mau menyimpan tomat, sama tomat juga caranya seperti itu. Cuma dimasukin aja, lapisi bawahnya dengan kertas atau dengan koran. Lalu aku akan menyimpan untuk sayur-sayuran hijau nih Mak. Untuk sayur-sayuran hijau itu aku rencananya akan aku petik-petiki dulu ya Mak. Kalau untuk bayam sama kangkung itu aku memilih untuk dipetik-petiki dulu ya Mak, supaya kalau pas mau masak itu aku nggak terlalu capek lagi, nggak terlalu ribet lagi buat motong-motong. Kalau sawi kan lebih gampang ya motongnya ya, kalau kangkung sama bayam kan effortnya lebih banyak gitu. Nah, bayam sama kangkungnya udah disimpan di dalam box Tupperware. Itu masing-masing isinya satu ikat. Jadi aku punya 4 box untuk sayur, bayam, dan kangkung. Masing-masing 2 box. Kemudian aku mau preparation untuk bawang putih, bawang merah. Nah, jadi bawang putih, bawang merah adalah bahan makanan yang tidak disimpan di dalam kulkas ya Ma. Jadi kita taruh di suhu ruang, aku taruh di tempat yang ada bolong-bolongannya gitu. Itu supaya sirkulasi udaranya itu tetap baik, tetap masuk ke dalam boxnya, dan supaya bawang merah bawang putihnya nggak busuk dalam jangka waktu yang lama.
Nah, itu seperti yang kalian lihat, sudah aku rapi-rapihin. Dan seperti inilah ya Mak untuk sayur-sayurannya. Sekarang aku mau tutupin dulu nih semuanya bagian atas. Bagian atas itu kita tutup juga ya Mak dengan kertas supaya air tetesan dari penutup wadahnya itu nggak akan jatuh langsung ke sayuran. Ini penting supaya sayuran itu nanti nggak akan cepet busuk gitu Mak. Dan di video ini kalian bisa lihat kalau aku punya lemon tuh banyak banget ya Mak. Jadi lemon itu saat ini jadi bahan makanan yang sangat penting di rumah. Karena kadang-kadang di rumah tuh apalagi cuaca kayak gini ya. Dan juga dengan adanya COVID-19 jadi agak was-was juga sebetulnya. Makanya perlu konsumsi vitamin C bagus banyak-banyak yang bisa kita dapetin itu dari lemon. Ini lemonnya aku lemon lokal aja Mak, karena kalau mau beli lemon import, aduh harganya kan mehong banget ya. Jadi kita pakai yang cukup terjangkau aja tapi sebetulnya memenuhi kebutuhan kita. Jadi kalau misalkan udah mulai agak-agak nggak enak nih tenggorokan, aku biasanya cuma diperas aja, terus aku siram dengan air panas dan aku campur madu, habis itu agak lumayan deh ya. Dan tomat juga jadi bahan makanan yang cukup penting karena kita sering-sering buat jus dengan itu. Jadi perbanyak konsumsi sayur dan buah pada saat pandemi seperti ini Mak untuk mempertahankan imun kita, untuk menambah kualitas imun kita. Kalau untuk buah-buahan nggak bisa dapetin dengan harga yang mahal, cukup beli buah-buahan lokal aja. Dan juga buah-buahan yang lagi pada saat ini lagi bermusim karena itu harganya lebih murah dan juga bisa dijangkau oleh kita. Dan jahe sama serai juga adalah bahan makanan penting yang juga selalu ada di rumah pada saat ini. Jadi kalau jahe itu kita biasa pakai untuk campur di makanan yang berkuah, baik sup ataupun juga makanan untuk anak aku. Karena kalau misalkan mau disuruh minum air jahenya pasti dia nggak mau. Jadi kita campur dengan makanannya dia aja supaya dia mau. Dan juga bisa kita bikin minuman. Jadi sama kayak si lemon itu. Jadi jahe itu biasanya aku iris-iris, terus aku campur sama serai yang udah ditumbuk. Atau kadang-kadang juga kita campur dengan madu. Itu juga agak lumayan ya Mak untuk membuat tenggorokan agak baik gitu ketika udah mulai ngerasa nggak enak. Jadi jahenya itu aku simpen di dalam box Tupperware. Dan karena udah penuh akhirnya ada juga yang simpen di plastik. Oke Mak, bagian sayur-sayuran sudah selesai. Sekarang kita beranjak ke bagian daging. Nah, untuk food preparation daging, aku biasanya pakai kotak atau wadah yang lebih kecil-kecil, yang itu akan digunakan untuk penyimpan jatah makanan daging untuk harian. Jadi kalau mau masak hari ini cukup keluarin 1 kotak aja atau 2 kotak untuk yang lebih kecil gitu ya Mak. Jadi ini cukup penting karena kalau dengan cara penyimpanan kita seperti ini, kita menghindari daging yang kita punya itu terkontaminasi dengan daging yang misalkan udah ada yang jelek atau udah ada yang busuk. Jadi dia nggak akan membuat seluruh daging dalam satu box besar yang kita simpan itu rusak semuanya gitu ya Ma. Jadi kalau misalkan ada yang rusak ya cukup dalam box kecil ini aja yang rusak, dia nggak akan mengkontaminasi daging lain. Jadi itu cukup aman. Dan juga menghindari terjadinya kerusakan. Jadi kalau misalkan kita taruh dalam box yang besar, kita mau pakai buat masak, kita harus keluarin dulu 1 box besar. Habis itu kita masukin kulkas lagi, bolak-balik itu kan nggak bagus ya. Jadi kalau dengan cara seperti ini, kita cukup keluarin yang kita mau makan hari ini. Ya udah, daging yang lainnya tetap tersimpan rapi dan aman di dalam freezer. Nah itu juga akan aku pakai juga ya plastik clip, tapi nggak semuanya. Dan plastik clip yang aku pakai itu sudah berulang kali aku cuci pakai ya Ma. Jadi nggak aku pakai sekali terus aku langsung buang, tapi aku pakai berkali-kali, aku cuci, aku keringin dan aku pakai lagi. Itu pun juga sebenarnya agak jarang. Itu pun kalau wadah aku sudah habis aja baru aku beralih ke plastik clip.
Oke, daging-dagingan udah selesai. Itu ya mak, kalian bisa lihat semuanya sudah masuk ke dalam wadah. Ada yang wadahnya nggak cukup karena suami aku tuh beli ada yang bagian fillet yang untuk chicken katsu. Jadi kita nggak bisa taruh di dalam tempat yang agak lebar karena semua stok tempat wadah tertutup itu sudah habis. Jadi kita pakai plastik satu buah aja. Itu plastik clip yang aku sudah cuci berkali-kali, jadi aku pakai ulang. Dan sekarang ini kalau kalian lihat di video, aku lagi melakukan food preparation untuk tulang ayam. Jadi tulang ayam itu aku tetap simpan dan kita pakai kalau misalkan aku mau masak makanan yang berkuah pakai ayam atau misalkan masak sup gitu ya mak. Itu pasti aku pakai tulang ayam karena suami aku juga suka dan karena kita akan mendapatkan kaldu ayam yang enak itu dari situ. Jadi kita tetap menyimpan tulang ayamnya dan dipakai untuk masak itu enak banget mak. Dan ini dia mak, ayam yang aku bilang tadi yang dipotong fillet untuk chicken katsu, bisa juga dipakai untuk ayam panggang atau chicken stick ya mak. Dan itu di sana bagian tulang-tulang ayam yang sudah aku taruh di dalam plastik clip yang aku sebutkan tadi. Sekarang kita mau simpan di kulkas dulu ya. Lanjut yang berikutnya adalah cabai. Sebetulnya aku sudah pernah buat food preparation dalam satu video tersendiri bagaimana cara kita melakukan food preparation atau penyimpanan untuk cabai supaya dia tuh tahan lama. Nah, jadi kalau cara penyimpanan aku itu bagian bawah kita taruh dengan tisu, kita taruh di kedap udara. Terus juga kita potek-potekin tangkainya. Lalu nanti terakhir kita akan taruh bawang putih 2 atau 3 siung supaya dia tahan lama. Dan wadah yang clear atau bening itu adalah tempat penyimpanan untuk bahan makanan sisa yang akan aku pakai untuk kompos ya mak. Oke mak, aku udah selesai food prep untuk cabenya. Ada 2 wadah. Dan itu aku mulai taruh ya yang bawang putihnya tadi tuh. Jadi yang kuning itu adalah cabai yang sudah tersimpan selama 2 minggu lalu. Kondisinya masih oke, masih bagus dengan ditaruh bawang putih. Sementara yang pink itu adalah yang baru. Yang di luar itu akan aku sebar aja untuk jadi bibit. Mau coba aku tanam di pekarangan aku, semoga berhasil. Dan untuk wadah yang clear itu aku pakai untuk semua bahan makanan yang juga tidak terpakai, kita jadikan kompos. Kalian bisa lihat videonya di video pertama aku di YouTube. Oke, ini untuk daun bawang aku taruh dalam plastik clip, itu akan aku taruh di freezer untuk stok. Sementara yang di kuning ini adalah daun bawang dan daun seledri yang akan aku pakai untuk segera dipakai ya mak. Dia taruh di chiller bagian paling atas. Dan sekarang kita mau lihat isi kulkas aku bagian chiller. Dan tara, inilah ya mak penampakan chiller aku setelah aku lakukan food preparation. Bagian ini isinya adalah sayur-sayuran semua mak. Bahkan juga sampai bawah, sampai paling bawah juga sayur-sayuran semua isinya karena stok untuk 2 minggu. Itu ada bubur mutiara yang aku simpan untuk suami aku. Bawahnya itu adalah coklat yang aku buat untuk kue. Lalu itu ada wortel mak, di atasnya wortel itu ada tempe. Aku taruh di bagian bawah situ karena dia kayaknya lebih awet ya untuk di bagian situ. Bagian atas tadi itu isinya sayuran hijau semua. Dan ya kita ke bagian bawah lagi, ya ini adalah sayur-sayuran juga. Di situ ada jahe yang aku taruh dalam plastik clip. Rencananya kalau sudah beberapa hari tidak terpakai akan aku naikin ke freezer. Lalu kita akan ke chiller bagian atas. Nah itu cabai aku taruh di situ ya mak, di clear box. Lalu juga ada seledri sama daun bawang tadi, aku taruh juga di situ. Oke mak, sekarang kita beranjak ke bagian freezer yang isinya daging-dagingan ya, penuh banget ya. Di situ juga aku nyimpenin jahe, pokoknya bumbu-bumbu dapur juga ya mak. Dan yang aku tunjuk itu adalah stok dari 2 minggu yang lalu yang masih ada. Jadi itu yang akan kita pakai lebih dulu. Bagian belakangnya juga ada, dia lebih kecil-kecil lagi, bulat-bulat gitu ya untuk tempat penyimpanan dagingnya. Dan seperti yang kalian lihat, aku juga menyimpan tuh ya mak bumbu-bumbu dapur mak di situ banyak banget. Lalu ini ada tulang ayam yang tadi aku bilang itulah stok tulang ayam aku ya mak, 1 box itu. Dan
Kalian bisa lihat itu banyak banget. Bahkan daging giling juga aku masih punya, karena selama 2 minggu ini memang lebih banyak konsumsi daging ayam utuh aja timbang daging gilingnya. Ya tuh ya, ada 2. Terus itu adalah daun jeruk. Lalu ini adalah tadi daun bawang yang aku taruh di freezer. Nah itu memang kondisinya penuh banget Mak, karena kan memang baru diisi ya. Lalu ini ada daun jeruk juga, kayaknya udah sebulanan itu. Ini daun bawangnya udah kepotong-potong, aku taruh di situ ya, ini di freezer biar gampang tinggal dia pakai aja. Lalu ini juga ada laos, 2 plastik itu yang sudah dibekukan, ada kunyit juga, lalu ada serai juga. Jadi seperti itulah cara penyimpanan aku supaya bisa bertahan sampai 2 mingguan Mak.